Halo teman-teman semua. Kali ini di sini kita akan belajar mengenai distribusi diskrit. Sebelumnya, perkenalkan aku Irki Ahmad Farisi, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi dengan NIM 24034705511. Sebelum masuk ke soal teman-teman, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang kedua yaitu mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa statistika itu sangatlah mudah dan gampang dipahami. Oh iya teman-teman, barangkali nanti ada sanggahan dari teman-teman sekalian. Teman-teman bisa menyanggahnya di kolom komentar atau saran dari teman-teman ya. Di sini kita buka diskusi teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Jadi di sini terdapat sebuah studi kasus teman-teman. Studi kasusnya sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah pegunungan Jawa Barat mengandalkan fluida panas bumi untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin. Berdasarkan data operasional, rata-rata terjadi 1,5 kejadian kecil setiap hari. Dan ditanyakan berapa probabilitas tidak ada kejadian sama sekali dalam satu hari. Kemudian yang kedua, berapa probabilitas terjadi tepat 2 kali kejadian dalam satu hari. Kemudian yang ketiga, berapa probabilitas terjadi 3 atau lebih kejadian dalam satu hari. Kemudian yang keempat, jika pembangkit beroperasi selama 1 bulan atau 30 hari, berapa banyak hari diperkirakan hanya terjadi paling banyak satu kejadian. Yang kelima, selama periode musim hujan, rata-rata kejadian meningkat menjadi 2 kejadian per hari. Berapa peluang tidak ada kejadian di musim hujan dalam satu hari? Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih distribusi apa yang akan dipakai di soal ini? Aku beri waktu untuk teman-teman ya untuk mencari tahu kira-kira distribusi apa untuk soal ini. Silakan boleh di-pause teman-teman atau ditulis di kolom komentar. Nah, bener banget teman-teman. Distribusi yang kita pakai yaitu distribusi Poisson teman-teman. Sebelum kita ke penjelasan apa itu distribusi Poisson, soal seperti ini teman-teman akan muncul ketika kita sedang bekerja di sebuah pembangkit listrik teman-teman. Karena kita bisa memperkirakan teman-teman kapan waktunya mesin itu akan di maintenance teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Apa sih itu distribusi Poisson? Nah, jadi teman-teman, distribusi Poisson adalah sebuah model dalam statistika yang digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian tertentu dalam periode waktu tertentu atau ruang tertentu dengan asumsi kejadian jarang terjadi, terjadi secara acak, dan setiap kejadian itu independen teman-teman atau tidak saling mempengaruhi. Nah, kemudian teman-teman, distribusi Poisson tersendiri juga mempunyai rumus teman-teman, yaitu P X sama dengan X yang ingin diinginkan sama dengan lambda pangkat X E pangkat minus lambda per X faktorial, di mana X merupakan nilai yang ingin kita hitung, kemudian lambda adalah nilai rata-rata dari seluruh interval, kemudian E merupakan konstanta Euler teman-teman. Lanjut ke studi kasus tadi teman-teman, yaitu studi kasus yang pertama, berapa probabilitas tidak ada kejadian sama sekali dalam satu hari.
Untuk soal nomor 1 teman-teman, yaitu dengan X sama dengan 0 dan rata-rata atau lambda sama dengan 1,5. Sebelum saya menjawab teman-teman, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk menjawab terlebih dahulu. Teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu ya, atau nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita masukkan nilai yang kita inginkan ke teman-teman. Kemudian kita hitung teman-teman. Nah, di sini saya menghitung menggunakan kalkulator saintifik ya teman-teman, agar lebih cepat dan mudah. Kita masukkan nilainya teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman, yaitu hasilnya 0,223. Nah, kemudian setelah kita menemukan X nilainya berapa, kita kalikan 100 teman-teman. Dan hasil akhirnya yaitu 22,31% teman-teman untuk X sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu berapa probabilitas terjadi tepat 2 kejadian dalam satu hari teman-teman. Nah, di sini kan tadi untuk 2 kejadian dalam satu hari ya teman-teman. Jadi kita masukkan X nya sama dengan 2, kemudian rata-rata atau lambdanya 1,5 teman-teman. Nah, kemudian kita kalikan 100% lagi teman-teman, dan hasil akhirnya itu 25% teman-teman. Kemudian lanjut nih teman-teman, soal nomor 3, berapa probabilitas terjadi 3 atau lebih kejadian dalam satu hari? Nah, ini soalnya menarik teman-teman, tapi jangan merasa susah terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya beri waktu kepada teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman. Silahkan pause terlebih dahulu videonya teman-teman. Oke, jika teman-teman ada jawaban lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk soal nomor 3, yaitu X lebih dari sama dengan 3 dengan lambda 1,5, maka X itu 1 dikurangi X sama dengan 10 ditambah X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman, karena nilai X sama dengan 1 belum ada, maka kita cari seperti cara yang tadi teman-teman. Masukkan nilainya, kemudian ditambah, setelah itu kita kurangi hasil penambahan tersebut, 1 kurangi 0,8078, kemudian didapatkan hasil 0,1922, kemudian kita kalikan 100%, didapatkan hasil akhir yaitu 19% teman-teman. Kemudian lanjut untuk soal yang keempat teman-teman, jika pembangkit beroperasi selama 1 bulan atau 30 hari, berapa banyak hari diperkirakan hanya terjadi paling banyak satu kejadian. Nah, soal ini menarik teman-teman, karena kita memperkirakan berapa banyak hari untuk paling banyak sampai satu kejadian saja teman-teman. Teman-teman bisa pause terlebih dahulu video ini, kemudian saya beri waktu untuk mengerjakannya teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan, teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya dan mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu teman-teman. Hampir sama seperti soal nomor 3 tadi teman-teman caranya. Jadi di sini teman-teman, karena X kurang dari teman-teman 1, maka kita jumlahkan saja teman-teman untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Didapatkan 0,5578.
Kemudian setelah itu kita kalikan 100 teman-teman menjadi 55,78%. Nah setelah itu teman-teman, karena untuk kurang dari 1 teman-teman untuk 30 hari, maka kita kalikan dengan 30, maka dapat kita genapkan menjadi hasil akhirnya yaitu 17 teman-teman. Dapat ditarik kesimpulan teman-teman bahwa peluang paling banyak satu kejadian dalam satu hari itu 55%, dan diperkirakan hanya 17 hari dalam sebulan terjadi 0 sampai dengan 1 kejadian. Nah kita lanjut untuk nomor 5 teman-teman. Soal untuk nomor 5 yaitu dengan X sama dengan 10 dan rata-ratanya menjadi 2 teman-teman naik. Kita pakai dengan rumus seperti nomor 1 tadi teman-teman. Tinggal masukkan nilainya dan kita hitung, kemudian kita kalikan 100%, hasilnya 13,53%. Kemudian untuk distribusi Poisson sendiri, grafik histogramnya itu seperti ini teman-teman, kira-kira untuk yang lambdanya 1,5 tadi. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk tabel distribusi Poisson ini sendiri, dia harus memiliki sebuah rata-rata dalam rentan jumlah data teman-teman. Jika tidak memiliki rata-rata, mereka tidak bisa untuk dihitung teman-teman. Dan untuk grafik tabel distribusi Poisson ini sendiri teman-teman, itu bisa lebih akurat apabila lambda yang kita masukkan atau rata-rata yang kita masukkan poinnya semakin besar teman-teman, atau angkanya semakin besar teman-teman, maka dia akan membentuk sebuah kurva yang simetris teman-teman. Mulai dari kiri ke kanan dia akan naik di tengah, kemudian akan turun lagi ke bawah teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jika teman-teman memiliki saran atau sanggahan mengenai pembahasan distribusi Poisson kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi, silakan bisa berdiskusi di kolom komentar teman-teman. Sekian, terima kasih dari video pembahasan distribusi Poisson untuk kali ini. Saya ucapkan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Dan ya, sampai jumpa lagi teman-teman di pertemuan selanjutnya. Bye bye.